Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Almi Putri Alifka, mahasiswi program studi ekonomi syariah semester 6 Institut Parahikmah Indonesia. Di kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai pasar modal sekuritas syariah. Pasar sekuritas syariah secara syariah terdapat penjualan pendapatan di masa mendatang yang berasal dari aset syariah kepada pihak lain dengan cara menerbitkan efek syariah. Sebagaimana diketahui, salah satu komponen penting dalam laporan keuangan adalah aset. Di Indonesia, sekuritas aset telah dilakukan pada tahun 2009. Sistem yang dilakukan ialah KIK EBA. Berdasarkan KIK, yaitu kerjasama terhadap bank kustodian dengan manajer investasi, di mana mendekatkan pemilik EBA. Manajer investasi yang dipercaya dalam melaksanakan pengelolaan terhadap portofolio investasi koleksi, sedangkan bank kustodian dikasih kepercayaan dalam menjalankan sebuah penitipan koleksi. Pihak-pihak yang terlibat dalam sekuritas aset yaitu kreditur awal, SPF, atau pihak yang menerbitkan EBA. Yang ketiga itu debitur, yang keempat itu investor, yang kelima itu lembaga sarana pengikat kreditur, dan yang keenam itu perusahaan pemeringkat efek, dan yang ketujuh itu penyedia jasa, yang kedelapan itu profesi penunjang pasar modal, dan yang terakhir itu pihak-pihak lainnya. Pada materi ini terdapat 2 poin. Yang pertama itu ada aset syariah, sekuritisasi aset. Yang pertama itu skema penerbitan sekuritisasi syariah. Proses sekuritisasi aset syariah secara umum tidaklah berbeda dengan proses sekuritisasi aset konvensional. Namun tidak seluruh jenis aset yang disekuritisasi secara konvensional dapat disekuritisasi secara syariah. Hal ini dikarenakan dalam transaksi syariah diharamkan adanya pengalihan aset, pembayaran yang mengandung unsur riba, judi, dan gharar. Secara syariah di Indonesia, jual beli utang piutang tidak diperkenankan. Untuk itu, dalam skema pembentukan dan penerbitan efek beragun, aset syariah harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terdapat jual beli piutang dari kreditur awal kepada pihak yang melakukan sekuritisasi. Kemungkinan penerapan sekuritisasi syariah di Indonesia. Yang pertama itu jenis akad yang dapat digunakan sekuritisasi syariah dapat merupakan suatu penerbitan sukuk atau EBA. Dalam transaksi syariah terdapat salah satu karakter yang membedakan dengan transaksi konvensional, yaitu dalam syariah penerbitan suatu produk keuangan akan di-backup oleh real asset yang berkaitan dengan pembiayaan dari instrumen keuangan yang diterbitkan dan arus kas kontraktual yang merupakan pendapatan dari instrumen keuangan yang diterbitkan. Dan yang kedua itu jenis aset yang dapat disekuritisasi. Pada banyak negara maju merupakan negara berkembang, sumber pendapatannya menggunakan konsep pemanfaatan risiko kredit. Sekuritisasi sebagai salah satu teknik keuangan yang menggunakan konsep pemanfaatan risiko kredit, karena sekuritisasi merupakan suatu proses transformasi aset keuangan kreditur atau originator yang tidak liquid menjadi liquid, yaitu surat berharga yang dapat diperdagangkan sesuai dengan kebutuhan investor. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.